anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi ini? Harap kabar kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Dan yang terkasih, minggu lalu kita sudah melaksanakan tes. Juga sudah mendapatkan nilai dari Bapak Ibu guru kalian ya. Dan Bapak juga mengucapkan banyak terima kasih karena kalian sudah mengerjakan PTS Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dengan baik, sehingga nilai kalian semuanya bagus. Banyak terima kasih semua. Nah, anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan memulai kembali pembelajaran kita, yaitu pembelajaran yang ke-6. Ayo yang ke-6. Nah, kita akan belajar tentang Yohanes Pembaptis. Kasih, siap ya? Siap? Kalian siapkan buku, pena, dan peralatan-peralatan yang lain ya, yang mendukung pembelajaran kita pada pagi hari ini. Karena yang terkasih, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan mengajak kalian untuk berdoa. Mari anak-anak, kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita fokus dalam pembelajaran kita pada. Mari kita bersikap berdoa yang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, hari ini kami akan mempelajari kehidupan Yohanes Pembaptis. Bantulah kami agar mengetahui hal-hal yang telah dilakukannya untuk mempersiapkan kedatangannya. Bukalah juga hati kami agar dapat merasakan imannya yang kuat dan juga kejujuran serta kerendahan hatinya, sehingga dipercaya oleh semua orang di sekitarnya. Amin. Santo Carolus Borromeus, kami, hingga Elizabeth doakan kami, Maria Bintang Samudra doakan kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Tuhan selalu menyertai kita sehingga kita diberi kesehatan, sehingga kita dapat menyelesaikan pembelajaran ini. Baik. Anak yang terkasih, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini apa? Yang pertama, kita akan mengetahui apa itu arti tobat. Peristiwa Yohanes mewartakan pertobatan di Yordan. Dan yang ketiga, meneladani sikap Yohanes Pembaptis. Nah, yang keempat, kita dapat memberikan contoh pertobatan. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan mengawalinya dengan sebuah gambar. Anak-anak, ada yang tahu ini gambar apa? Nah, ada manusia yang di atas tuh, dan kuping yang serta matanya yang melotot. Ayo. Nah, itu adalah iblis atau setan. Nah, iblis atau setan itu menggoda manusia apa? Untuk berbuat dosa. Nah, apa akibatnya ketika kita berbuat dosa? Yang pertama, merusak hubungan Allah dengan manusia. Yang kedua, merusak hubungan dengan sesama manusia. Ketiga, kita dapat merusak citra manusia. Keempat, kematian. Yang kelima, manusia akan mengalami penderitaan. Dan yang keenam, hubungan manusia dengan alam itu akan menjadi. Nah, ini adalah akibatnya kalau kita berbuat dosa. Nah, yang terkasih, dosa itu apa? Dosa adalah
perbuatan yang melanggar perintah Allah. Dan orang yang berdosa akan menderita batin karena berada dalam kuasa iblis. Perbuatan dosa itu apa? Banyak sekali ya anak-anak ya. Contohnya melawan orang tua, kemudian tidak mendengarkan guru ketika kalian mendapatkan materi, dan kalau disuruh orang tua kalian mau, itu adalah suatu perbuatan dosa. Dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah. Jadi pengertian dosa. Oke, anak-anak yang terkasih, Bapak akan melihat dan gambar kembali apa yang harus dilakukan oleh orang yang berbuat dosa. Jadi, apa yang harus kita lakukan ketika kita berbuat dosa? Di contoh gambar tersebut ada orang yang memeluk Yesus. Nah, gambar tadi memperlihatkan bahwa seorang yang memohon pengampunan dari Tuhan dan orang yang berdosa akan dibebaskan dari kuasa jahat atau iblis jika kita mau bertobat. Nah, apa itu arti bertobat? Artinya adalah menyesali dosa dan kembali ke jalan yang benar. Jadi jika kita berbuat dosa atau kita sudah misalkan contohnya melanggar, tidak mematuhi orang tua, cara kita ya kita menyesali segala perbuatan kita dan kita melakukan perbuatan yang yang terkasih. Bapak akan mengajak kalian untuk melihat video tentang kisah Yohanes Pembaptis dari Lukas bab 3 ayat 1 sampai 8. Kalau kalian bisa melihat kisahnya di halaman 72 sampai 74. Kalian bisa membuka di kalian di halaman 70. Akan menonton video ini. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria. Istrinya namanya Elisabet. Dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya adalah Yohanes. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun.
Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Dan menyerukan, Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Barang siapa mempunyai 2 helai baju, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, Jangan merampas, dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang. Dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Katakan kalian tersebut mungkin ada kita melihat kisah dari Oke. Kisah tersebut kita bisa melihat bahwa pertobatan sejati atau yang sesungguhnya itu yang pertama yaitu menyadari segala kesalahan atau dosa kita dan meminta maaf dan tidak mengulangi kesalahan tersebut. Ini adalah proses di mana kita melakukan pertobatan yang sejati yang sesungguhnya. Contoh, jika kalian yang berkelahi di kelas, kalian kemudian kalian sadari pasti kesalahan atau dosa yang sudah tersebut. Lalu kalian setelah kalian menyadari, kalian meminta maaf atas kesalahan kalian. Dan kalian sudah mengambil pena teman kalian minta maaf lah. Dan kemudian selanjutnya yaitu kalian tidak mengulangi kembali kesalahan kalian. Merupakan pertobatan sejati. Nah, hal-hal apa yang bisa kita teladani dari sikap Yohanes Pembaptis? Yang pertama, hidup sederhana. Dan yang kedua, berani mewartakan kebenaran. Nah, kalau ada teman kita yang salah, kita harus berani untuk menegur. Kemudian yang ketiga, menyiapkan diri dan orang lain untuk kedatangan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang terakhir atau yang keempat, melakukan pertobatan sejati. Yang sudah Bapak tadi di awal, melakukan pertobatan sejati. Nah, pertobatan membantu kita untuk memulihkan atau memperbaiki hubungan sama dan Allah yang telah rusak oleh dosa. Dan melakukan pertobatan membuahkan rahmat penebusan dan keselamatan dari Allah. Nah, anak-anak kasih, tugas kita pada pagi hari ini dan kalian tugas yang pertama, menurut kalian apa sih tugas Yohanes Pembaptis ini?
Yang kedua, adakah sikap atau sifat-sifat Yohanes Pembaptis yang menarik? Kemudian sebutkan apa saja. Yang ketiga, adakah sesuatu yang dapat diteladani dari Yohanes Pembaptis? Untuk tugas kita pada pagi hari ini. Nah, untuk tugas Bapak berikan waktu sampai hari Sabtu ya, tanggal 26 September 2020. Itu sampai pukul 10 malam. Jadi, tugas datang di buku kalian. Jangan lupa tulis nama dan kelas kalian ya. Oke anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak ajak kalian untuk berdoa. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih kami telah Engkau ajari cara hidup yang benar menurut teladan ini. Bantulah kami agar dapat selalu memperbaiki kami dan terus berusaha hidup saling berbagi, jujur, dan hidup sederhana. Semua dosa kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan Kristus Tuhan. Amin. Santo Carlos kami, Bunda Elizabeth doa Maria dan kami. Amin. Bapa dan Oke anak yang terkasih, hanya ini yang bisa Bapak berikan kepada kalian. Apa yang sudah Bapak berikan ini sungguh bermanfaat bagi kalian, bagi kalian nantinya dapat melakukan pertobatan. Nah, sekali lagi Bapak mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Ya.